Parhalado HKBP Sion Barinjang Sukamara mengucapkan Selamat Hari Minggu dan selamat beribadah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, selamat Hari Minggu bagi kita semuanya. Sebab oleh pengasihannya kita dapat berkumpul dalam ibadah Minggu hari ini. Selamat Hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum Allah kita tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah Dia tidak akan ada lagi. Melalui ibadah Minggu kita pada hari ini, kita diajak untuk melakukan kepemimpinan yang menghamba sebagai bukti bahwa kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Marilah kita merendahkan hati dan pikiran di hadapan Tuhan. Kita berdoa di dalam hati masing-masing. Amin. Kita memuji dan memuliakan Dia. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Di ayat kedua, jemaat diundang bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang
181 ayat yang ke-8. Untuk kita pada minggu ke-18 setelah Trinitatis hari ini yang tertulis dalam Matius 25 ayat yang 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan. Amin. Kembali kita mengangkat pujian. Kita memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 174A ayat yang ke-6. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kami sering tidak melakukan apa yang Engkau inginkan dari kami. Bahkan kami lalai sebagai hamba-hamba-Mu untuk mengabarkan ke dunia ini tentang perbuatan-Mu yang ajaib ke dalam kehidupan kami. Kami selalu mengutamakan pekerjaan yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, bermurah hatilah terhadap kami. Tuhan Allah Bapa kami, bermurah hatilah terhadap kami, dan jadikanlah kami supaya menjadi hamba-hamba-Mu yang taat kepadamu. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Kami tidak akan dapat mengandalkan kekuatan dan kekayaan di dunia ini untuk melepaskan kami dari segala mara bahaya yang sedang terjadi. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Karena itu, berilah kami hati yang tulus sebagai hamba-Mu, agar kami Engkau lepaskan dari penderitaan dan juga dari hukum karena dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bermurah hatilah terhadap kami, jadikanlah kami supaya menjadi hamba-hamba-Mu yang taat kepadamu. Dari lubuk hati kami yang terdalam, kini kami mengaku
bahwa Tuhan menginginkan kami saling melayani sebagai hamba dan saling mendahului dalam memberi hormat, seperti yang diperbuat Kristus terhadap kami. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat sudah kembali. Kita kembali memuji memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat yang pertama. Firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu kita hari ini, yaitu minggu ke-18 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Keluaran 18 ayat yang ke-17 sampai ke-23. Kita membaca secara responsorial. Demikian firman Tuhan. Tetapi mertua Musa menjawab, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Kau akan menjadi saksi baik engkau baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini kau berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan yang takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya
kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Sewaktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar harus dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil dari mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau untuk menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kembali kita mengangkat pujian dari Jemaat nomor 365B ayat yang pertama. Kita mendengarkan warta jemaat, diikuti dengan doa syafaat. Shalom. Warta jemaat untuk kita pada hari ini Minggu 11 Oktober 2020. Yang pertama tata ibadah disediakan tersendiri. Yang kedua pelayan ibadah minggu, khotbah Inang Bidel Pro Erboru Simanjuntak, liturgis Inang Situa Erboru Purba, warta dan doa syafaat Inang Situa Erboru Sidaputar, persembahan Inang Situa Haboru Samosir, ketertiban Amang Situa Dr. B. Nababan, organis Kaisar Pardede. Jemaat yang beribadah di rumah masing-masing pada tanggal 4 Oktober 2020, laki-laki 9 orang, perempuan 8 orang, jumlah 17 orang. Berita kegiatan. Yang pertama, ucapan selamat hari Minggu. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu kepada semua anggota jemaat, terkhusus bagi jemaat yang baru pertama sekali mengikuti ibadah di HKBP Sion Barinjam Sukamara. Sambutlah salam kami, Shalom. Nama dan tema minggu kita saat ini yaitu minggu ke-18 setelah Trinitatis dengan tema kepemimpinan yang menghamba. 3. Pelaksanaan ibadah di era new normal.
adaptasi kebiasaan baru mulai hari Minggu tanggal 27 September 2020 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Ibadah di gereja kita ditiadakan sehubung dengan bertambahnya jumlah penderita COVID-19 di Kabupaten Sukamarang. Gereja kita mempersiapkan bentuk ibadah offline yang nantinya akan dibagikan di grup WA HKBP Sion Barinjam Sukamarang. Dan jika ada jemaat yang membutuhkan tata ibadah yang tercetak, dapat menghubungi pimpinan jemaat atau parhaladu. Yang keempat, persembahan minggu di rumah. Sehubungan dengan pelaksanaan ibadah minggu di rumah masing-masing, melalui warta jemaat ini disampaikan bila jemaat ingin menyerahkan persembahannya, dapat menyetorkan ke bendahara atau menyetorkan langsung ke BRI Uni Sukamara, nomor rekening 45520101545753 atas nama Gereja HKBP Sion Barinjam Sukamara. Yang kelima, anak lahir. Telah lahir seorang anak laki-laki di tengah keluarga F. Sinambela almarhum Boru Inang Boru Sagala di hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara. Anak lahir dalam keadaan sehat, demikian juga ibu yang melahirkannya. Semoga dengan bertambahnya anggota keluarga menambah kebahagiaan diberkati Tuhan. Yang keenam, kunjungan kasih. Kunjungan kasih akan kita lakukan atas kelahiran anak pada keluarga sebagai berikut. Yang pertama, keluarga Amang I Ginting Inang Boru Panjaitan, yaitu akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 jam 10 WIB. Alamat Perumahan PKS PT HH Kabila. Yang kedua, keluarga Amang O Sihobing Inang Boru Buntong akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yaitu jam 19 WIB atau jam 7 malam. Alamat BTN PT Tora Desa Pururundun. Yang ketiga, keluarga almarhum Amang F. Sinambela Inang Boru Sagala akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 jam 19 WIB. Alamat Jalan Regional Gang Bunga Tanjung, Sukamara. Yang ketujuh, verifikasi keuangan. Pelaksanaan verifikasi keuangan triwulan ketiga akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 pukul 13 WIB atau jam 1 siang bertempat di Gereja HKBP Sion Barinjam Sukamara. Dimohon kepada Bendahara Huria agar mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. Yang kedelapan, iuran. Memasuki bulan ke-10 pelayanan di gereja kita melalui warta jemaat ini dihimbau kepada seluruh jemaat untuk menyetorkan iuran bulanan kepada bendahara. Bagi jemaat yang telah menyetor iurannya diucapkan terima kasih. Bagian yang kelima, ucapan selamat ulang tahun. Parhalada dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun mulai hari ini Minggu 11 Oktober sampai dengan 17 Oktober 2020. Adapun jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini yaitu yang pertama Rian Immanuel Nababan yaitu pada tanggal 13 Oktober. Yang kedua Amang A Butar-Butar tanggal 17 Oktober. Yang keenam, Barita Perhepengon, berita keuangan bisa kita lihat di warta jemaat yang akan dibagikan di grup WA HKBP Sion Barinjam Sukamara. Demikian warta jemaat. Marilah kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Bapa pada hari ini ya Tuhan, atas berkat dan kasih-Mu ya Bapa yang kami rasakan. Kami boleh berkumpul bersama Tuhan di tempat ini. Begitu juga Tuhan dengan jemaat-Mu. Mereka boleh Tuhan mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Kami menyadari Tuhan, kami merasa terbatas ya Bapa oleh karena keadaan kami ini ya Bapa, pandemi COVID-19 yang membatasi kami ya Bapa untuk bertemu satu dengan yang lain Tuhan, yang menghalangi kami Tuhan untuk datang ke rumah-Mu beribadah. Tetapi biarlah Engkau yang melihat kerinduan kami ya Bapa untuk bersekutu dengan Engkau. Meskipun kami melakukan ibadah di rumah kami masing-masing melalui ibadah offline yang kami lakukan, biarlah Tuhan itu boleh menjadi
ibadah ataupun persekutuan yang harum Tuhan di hadapan-Mu. Biarlah kami Tuhan boleh benar-benar ya Bapa merasakan kerinduan kami, boleh bersekutu dengan Engkau ya Bapa dengan penuh sukacita. Bapa di dalam sorga, kami telah melakukan semua kegiatan kami Tuhan selama 1 minggu ini ya Bapa. Banyak Tuhan kegiatan, banyak suka duka yang kami alami ya Bapa. Kami merasa lelah ya Bapa. Tetapi pada hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu memohon kekuatan kepada-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, Kau yang memulihkan kami Tuhan, Kau yang memberikan kami senantiasa kesehatan dan sukacita, pertolongan yang daripada Tuhan yang senantiasa menyertai kami, sehingga Tuhan kami boleh menjalani pekerjaan kami Tuhan selama seminggu yang akan datang. Bimbing dan ajari kami ya Bapa, dimanapun kami melakukan setiap kegiatan kami, ajari kami supaya kami Tuhan boleh benar-benar melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam sorga, kami telah mendengar warta jemaat yang akan kami laksanakan Tuhan di dalam jemaat-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang berkenan kepada kami, berkati kami Tuhan, supaya kami boleh melaksanakan setiap program ataupun setiap kegiatan yang kami rencanakan ya Bapa. Biarlah Tuhan di masa-masa sekarang ini Tuhan, di mana kami boleh sangat terbatas ya Bapa untuk melakukan setiap kegiatan kami boleh memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik di hadapan ya Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Biarlah Tuhan, Kau yang memberkati kami supaya kami boleh Tuhan melayani seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam sorga, kami sudah mendengar warta jemaat-Mu ya Tuhan, di mana Engkau telah memberikan Tuhan seorang anak laki-laki di tengah-tengah keluarga Amak F. Sinambela. Di hari-hari yang lalu Tuhan, mereka merasakan duka cita Tuhan, oleh karena Engkau sudah memanggil terlebih dahulu ama yang sangat dikasihi oleh mereka. Biarlah Tuhan melalui kelahiran seorang anak laki-laki di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan, itu boleh menambah sukacita di tengah-tengah keluarga mereka, boleh memperkuat iman mereka Tuhan, sehingga mereka senantiasa bersukacita di dalam menjalani hari-hari mereka ke depannya. Ya Bapa, kami juga merencanakan Tuhan akan mengadakan kunjungan kasih Bapa ke tempat jemaat-Mu yang baru melahirkan. Tuhan kiranya memberkati setiap persiapan kami ya Bapa. Jaga dan lindungi kami Tuhan nantinya ketika kami mengadakan kunjungan kasih tersebut ya Bapa, sehingga kami boleh mengerjakannya, boleh melaksanakan bertemu dengan keluarga Bapa dalam keadaan sukacita. Bapa di dalam sorga, pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa buat seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, jemaat HKBP Sion Barinjang Sukamarang, mulai dari anak-anak hingga dewasa, begitu juga Tuhan para lansia. Tuhan kiranya memberkati kami Tuhan, memberikan kepada kami Tuhan kesehatan, sukacita, umur panjang. Biarlah Tuhan Kau yang menambahkan rezeki di tengah-tengah keluarga kami Tuhan, sehingga bertambah-tambahlah sukacita kami, sehingga kami Tuhan senantiasa merasakan sukacita dan kasih-Mu yang kami rasakan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Banyak Tuhan yang mengalami kesulitan ya Bapa, oleh karena pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Mari Tuhan Kau yang menolong mereka, mari Tuhan Kau yang menunjukkan jalan kepada mereka Tuhan, supaya mereka Tuhan boleh melalui setiap kesulitan ini Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Jikalau pada saat ini Tuhan ada mengalami sakit ya Bapa, Kau yang menguatkan dan memberikan kesembuhan kepada mereka, sehingga di hari-hari yang akan datang mereka juga boleh sehat Tuhan menjalani setiap kegiatan mereka. Bapa di dalam sorga, pada hari ini juga Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun. Ya Bapa yang baik, Tuhan kiranya memberikan umur panjang dan kesehatan kepada mereka yang berulang tahun. Ingatkan mereka Tuhan untuk menghitung hari-hari yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka juga Tuhan tidak lupa untuk mengucap syukur dan mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan mereka. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan di uluan kami. Mari Tuhan, Kau yang membuka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh benar-benar mendengarkan firman-Mu, dan boleh Tuhan kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari, berbuah Tuhan, sehingga itu Tuhan boleh menjadi cerminan nama-Mu Tuhan di sekeliling kami.
Ya Bapak, kami juga akan mengumpulkan persembahan kami Tuhan, seberapapun yang kami serahkan. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati persembahan kami ini, supaya persembahan ini Tuhan boleh kami pergunakan ya Bapak untuk memperluas kerajaan-Mu, terlebih di HKBP Sion Barinjam Sukamara. Ya Bapak yang baik, kami menyadari Tuhan, kami adalah manusia lemah yang tidak luput dari dosa. Kiranya Tuhan Kau ampunkan kami akan dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kembali kita memuji Tuhan, kita menyanyi dari Jemaat nomor 372. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah kita minggu hari ini tertulis yang menjadi khotbah yaitu Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 35 sampai dengan ayat 45. Markus 10 ayat 35 sampai 45. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu.
barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah minggu kita hari ini, di sini boleh kita melihat ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya berjalan ke Yerusalem, Yesus sudah menceritakan kepada mereka bagaimana dia akan menghadapi penderitaan, hukuman mati, dan boleh juga di sana dikatakan dalam ayat 34 sebelum nas khotbah kita minggu ini bahwa Yesus akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Dan kemudian dalam perjalanan tersebut Yohanes dan juga Yakobus datang mendekati Yesus, dan mereka menyebutkan permintaan mereka kepada Yesus. Mereka mengatakan, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Mereka menyampaikan permintaannya kepada Yesus sebagai guru mereka. Lalu Yesus memberi kesediaan untuk mendengarkan apa yang menjadi permintaan mereka. Lalu mereka menjawab, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Itu merupakan permintaan daripada Yakobus dan juga Yohanes, murid Yesus, di mana mereka meminta sebuah kedudukan atau sebuah posisi apabila nanti Yesus sudah mendirikan kerajaan seperti yang ada dalam pikiran mereka, di mana kerajaan itu adalah seperti kerajaan yang ada di dunia ini. Yesus adalah pemimpinnya dan mereka murid-muridnya yang kelak duduk di sebelah kanan atau sebelah kirinya akan menjadi orang yang penting. Boleh dikatakan orang kedua terpenting dan yang ketiga terpenting dalam kerajaan yang akan dibentuk Yesus. Karena demikianlah pemahaman mereka tentang kerajaan Allah yang akan didirikan oleh Yesus. Akan tetapi Yesus menjawab mereka pada ayat yang kemudian dengan mengatakan demikian, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang kuterima?" Yesus semakin memperdalam pemahaman daripada murid tersebut, bagaimana nantinya Yesus akan menghadapi yang dikatakan cawan dan juga baptisan. Dalam konteks ini adalah penderitaan dan kematian yang akan dilaluinya. Tetapi murid itu berkata, dapat. Mereka mampu untuk menerima itu. Lalu Yesus kembali menjawabnya, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Karena memang pada akhirnya juga murid Yesus mengalami penderitaan ketika mereka menjadi saksi atas kebangkitan Yesus, atas keselamatan yang Yesus anugerahkan bagi orang-orang yang berdosa." Dalam ayat Alkitab yang lain boleh kita melihat pada akhirnya Yakobus juga mati oleh pedang yang diperintahkan oleh Herodes. Bisa kita melihatnya dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 2. Dan Yohanes juga mengalami penderitaan ketika dia dibuang ke Patmos. Penganiayaan ketika itu bagi orang Kristen begitu sangat menyiksa, yang pada akhirnya memang mereka akan menerima cawan, dan begitu juga dengan baptisan yang dimaksudkan
dia tidak punya hak atas tempat di sebelah kiri atau di sebelah kanannya. Tetapi Yesus menjelaskan bahwa tempat itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Siapapun nanti yang akan duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri daripada Tuhan Yesus, itu bukanlah yang menjadi prioritas bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Akan tetapi kita juga boleh melihat, ternyata mendengar semua itu, yang ke-10 lagi murid Tuhan Yesus juga, mereka menjadi marah terhadap Yakobus dan Yohanes. Karena siapapun pasti juga menginginkan kedudukan atau posisi yang penting atau yang terbaik dalam satu kumpulan. Sehingga mereka juga marah terhadap permintaan Yakobus dan juga Yohanes. Tetapi kita juga boleh melihat Yesus tidak marah dengan mereka. Tetapi Yesus mengumpulkan semua murid-muridnya dan memberikan penjelasan kepada mereka tentang pemahaman yang sesungguhnya, bagaimana kepemimpinan Tuhan Yesus, bagaimana sebenarnya kerajaan Allah yang akan dibawakan oleh Yesus. Oleh karena itu, Yesus membawa murid-muridnya kepada sebuah pemahaman yang baru mengenai kerajaannya. Yesus mengatakan, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Yang pertama sekali Tuhan menggambarkan bagaimana pemerintah-pemerintah di dunia ini, bagaimana pembesar-pembesar di dunia ini menggunakan kekuasaan mereka, kepemimpinan mereka dengan tangan besi dan keras. Ini menunjukkan kesewenang-wenangan yang mereka lakukan terhadap siapa saja yang mereka pimpin. Mereka boleh dikatakan tidak menunjukkan kasih dalam melakukan kepemimpinannya. Mereka juga boleh dikatakan para pembesar-pembesar ini tidaklah tunduk kepada hukum yang sedang terjadi. Dan pada ayat yang berikutnya Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya, kepada mereka Tuhan mengatakan bahwa pemerintah atau pemimpin dalam kerajaan Allah tidaklah demikian. Bagi para murid-muridnya, Yesus mengatakan, bagi siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Yang ingin menjadi terbesar, hendaklah ia jadi pelayan. Dan untuk siapa yang ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba. Karena secara jelas dan terang Yesus menyatakan dalam ayat 45 bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui nas ini kita dihantarkan untuk mengenal bagaimana sebenarnya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus untuk kita teladani sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Secara jelas yang pertama yang boleh kita lihat adalah senantiasa berada dalam otoritas Tuhan. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia senantiasa berada dalam otoritas Tuhan. Dia menunjukkan bahwa Dia adalah hamba yang takut akan Tuhan. Tidak ada kesewenang-wenangan dalam Tuhan Yesus. Meskipun Dia punya kuasa, meskipun Dia memiliki kemampuan yang lebih dari setiap yang Ia ciptakan, meskipun Ia mampu melakukan apa saja sesuka hatinya,
tetapi Yesus tidak menunjukkan itu dalam kepemimpinannya. Dalam epistel kita juga boleh kita melihat bagaimana ketika Yetro menyarankan kepada Musa untuk memilih para pemimpin-pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel. Di sana dikatakan haruslah dipilih yang cakap, yang berpengetahuan, terlebih yang takut akan Allah. Jadi pemimpin-pemimpin diharapkan memiliki jadi dirinya atau gaya hidupnya juga, gaya kepemimpinannya juga adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Yang kedua, melalui nas ini boleh kita lihat bahwa seorang pemimpin itu haruslah pemimpin yang taat dan setia kepada Tuhan. Dikatakan dalam ayat 45, ia datang untuk mengorbankan nyawanya, memberikan seluruh hidupnya. Yesus taat sampai mati. Boleh kita bandingkan juga dalam Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Meskipun harus melewati penderitaan dan kematian di kayu salib, tetapi Yesus tetap setia, Yesus tetap taat kepada Allah Bapa. Ia tetap bersedia mengorbankan nyawanya untuk semua yang dipimpinnya. Dan yang ketiga, secara nyata dan jelas dinyatakan oleh Tuhan Yesus, Dia datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Ini menyatakan bahwa kehadiran Yesus benar-benar menyatakan kebenaran tentang Tuhan, menyatakan tentang kerajaan Allah. Melalui ini kita diharapkan bagaimana kehadiran kita juga sebagai pemimpin, baik itu pemimpin atas diri kita sendiri, keluarga kita, organisasi, ataupun di masyarakat, atau tempat bekerja, ataupun di gereja, dan lain sebagainya. Kehadiran kita, baiklah kita sebagai pemimpin yang menghamba, baiklah kita pemimpin yang hadir untuk melayani. Melayani bukan berarti setiap apa yang dikatakan oleh yang kita pimpin, kita selalu mengiyakannya dan mengerjakannya. Pemimpin yang datang dengan melayani bukan berarti setiap tanggung jawab yang seharusnya dipimpin oleh yang dipimpinnya menjadi bagian dari dirinya. Tidak seperti itu. Tetapi melayani di sini yang dimaksudkan seperti yang dilakukan oleh Yesus, yaitu lebih taat kepada Bapa daripada kepada dunia ini, terlebih kepada yang dipimpinnya. Jadi ketaatan, pelayanannya, pekerjaannya, tanggung jawabnya adalah kepada Tuhan, tidak kepada dunia ini ataupun pimpinannya yang lain di dunia ini ataupun yang lainnya. Oleh karena itu dalam kehidupan kita diarahkan, jika kita menghendaki untuk menjadi yang terbesar dan terkemuka, menjadi seorang pemimpin yang meladani Tuhan Yesus, jadilah pelayan dan hamba. Tidak mementingkan diri sendiri, tetapi memikirkan dan mementingkan kebutuhan banyak orang. Dalam melakukan tugas sebagai seorang pemimpin, tetaplah rendah hati dan tulus melakukan tanggung jawab. Kita juga diarahkan, janganlah kita memperkaya diri dengan kekuasaan yang kita miliki, tetapi marilah kita bertanggung jawab untuk mensejahterakan banyak orang. Kita juga diarahkan, janganlah kita dengan kekuasaan yang kita miliki menjadi merebut hak orang lain, tetapi mari kita memperjuangkan kebenaran. Marilah kita tidak memerintah dengan tangan besi ataupun dengan kekerasan, tetapi mari menunjukkan kasih dalam setiap pelayanan kita dalam masa kepemimpinan kita. Karena dalam kepemimpinan dunia ini boleh kita lihat semuanya memiliki periode, memiliki masanya, memiliki waktunya. Oleh karena itu, selama Tuhan menganugerahkan
percayakan kita menjadi seorang pemimpin, baik dalam rumah tangga, atau tempat kita bekerja, atau di masyarakat, marilah melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Marilah kita menjadi pemimpin yang setia kepada Tuhan, melakukan segala tanggung jawab kita dalam bentuk pelayanan akan Tuhan. Jauh lebih daripada kepemimpinan yang menghamba seperti topik minggu kita pada hari ini, kita mau diingatkan, marilah kita saling melayani. Pemimpin-kah atau yang dipimpin, dimanapun itu tempatnya, marilah kita lebih saling melayani, saling menunjukkan kasih dengan sesama kita. Dan yang lebih penting dari segala semua itu bukan soal kepemimpinan, tetapi bagaimana setiap kita orang yang percaya, mari kita bertahan untuk memikul salib, yaitu penderitaan, memikul salib yang telah diberikan kepada kita, supaya kelak mahkota kehidupan yang kekal itu tetap menjadi milik kita semuanya. Kita tetap menjadi anggota dalam kerajaan Allah, dan kelak suatu hari nanti bisa bertemu di sana. Bukan persoalan di sebelah kiri Yesus atau di sebelah kanan Yesus, tapi bagaimana kita semua orang-orang yang percaya tetap bertahan dan boleh bersama-sama nanti, bersama-sama di dalam kerajaan Allah. Tuhan yang menguatkan dan Tuhan juga yang memampukan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan dalam ibadah kami saat ini. Kiranya Engkau memberikan kami kekuatan, hikmat dan kebiasaan daripada-Mu untuk melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan kepada-Mu para pemimpin-pemimpin kami, baik di tengah gereja-Mu, di tengah keluarga kami, di tengah-tengah negara kami, siapapun mereka, kami meyakini bahwa Engkau lah yang memilih dan menganugerahkan kepemimpinan itu terhadap mereka. Akan tetapi kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu, supaya setiap para pemimpin kami, Roh Kudus-Mu lah yang bekerja dalam diri mereka masing-masing, supaya kepemimpinan yang Kau harapkan kepada kami itu kepemimpinan yang menghamba, yang telah Engkau tunjukkan melalui Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kiranya mampu kami teladani dalam kehidupan kami masing-masing. Pada saat ini juga kami tetap menyerahkan kepada-Mu kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, di mana pada saat ini kami masih menghadapi rasa takut dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Engkau yang selalu menjaga dan melindungi kami masing-masing, supaya kami tetap sehat, supaya kami juga boleh tetap memuji dan memuliakan nama-Mu meskipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Pada saat ini kami serahkan kepada-Mu pemerintah-pemerintah kami yang selalu memberikan waktu mereka, memberikan pemikiran mereka untuk memikirkan kesejahteraan yang mereka pimpin. Kiranya Engkau juga yang selalu memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi rencana-rencana kami juga Tuhan, rencana-rencana gereja yang akan kami lakukan pada waktu yang akan datang. Engkau yang selalu memberkatinya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 187 ayat 1. Kita mengumpulkan persembahan 2A dan 2B. Yesus
siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Ya Tuhan Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepadaku, agar aku Tuhan akan menjadi hamba-Mu yang taat, melakukan yang baik. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Semua
Falado HKBP Sion Barinjam Sukamara mengucapkan Selamat Hari Minggu, Horas.